Babu sujudi fin najmi. Fi Nah, wan najmi. Bab tentang sujud pada surah An-Najm. Wa bihi qala khabarna Abdul Malik ibnu Abdul Hamid bin Maimun bin Mihran qala hadatsana ibnu Hanbalin qala hadatsana Ibrahim ibnu Khalid qala hadatsana Rabah an Ma'mar an Ibn Tawus an Ikrimah bin Khalid an Ja'far bin Muttalib bin Abi Wada'ah an abihi qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah suratan Najmi. Dari Sayyidina Ja'far bin Muttalib bin Abi Wada'ah dari ayahnya, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, telah membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah akan surat An-Najm. Fasajada, lalu sujud ya Nabi, wasajada man indahu, dan sujud orang-orang di dekatnya Nabi. Farafa'tu, maka Nabi mengangkat, farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, wa abaitu, dan aku tidak mau an asjuda, bahwa aku sujud. Walam yakun yawma idzin aslamal mutallid, dan tidak ada pada hari itu Islamnya Muttalib. nah, apa maksud dari hadis ini? Maksud hadis ini ketika Nabi Muhammad SAW membaca surah An-Najm, maka Nabi sujud ke Ka'bah. Terus Sujud ke Ka'bah? menghadap Ka'bah. Oke. Sujud menghadap Ka'bah. Terus ini yang diceritakan dalam kitab Nurul Yakin. Terus ketika Nabi sujud, maka orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa Nabi itu sujud kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka padahal sebenarnya Nabi tidak bersujud kepada berhala, tapi sujud kepada Ka'bah. Bersujud menghadap ke Ka'bah. Terus maka di sini kata Sayyidina Muttalib, beliau tidak mau bahwa beliau sujud ketika itu. Kenapa nggak mau sujud? Wa baitu an asjuda, saya enggan untuk sujud. Saya itu siapa? Ja'far. Ja'far yang mana? Ja'far bin Muttalib. Ya. Nah, kenapa beliau nggak sujud? Beliau itu muslim kah atau bukan muslim? Sahabat atau bukan?
waktu itu Islam. Islam. Kenapa nggak sujud? Belum Islam. Kenapa belum Islam? Karena di sini dikatakan dan pada itu beliau belum Islam. Siapa yang belum Islam? Muthalib. Muthalib. Yang aku tadi itu siapa? Aku yang bercerita nih, aku enggan itu siapa itu? Ja'far. Sini Ja'far bin Muthalib. Nah, aku nggak bersujud, enggan bersujud waktu itu. Sementara aku itu Ja'far. Yang nggak masuk Islam itu Muthalib. Jadi apa hubungannya? Yang nggak mau bersujud, aku. Siapa aku? Ja'far. Yang nggak masuk Islam, Muthalib. Ya apa urusan aku sama Muthalib? Sama ketika ditanya, kenapa terlambat enggak? Rifki buang dua. Allah. Nggak nyambung. Jadi apa urusan aku sama Islamnya Muthalib? Karena dia ayahku. Siapa aku? Ja'far bin Muthalib. Iya, karena ayahku belum Islam, mungkin saja aku belum Islam. Mungkin saja aku Islam, tapi asal nggak mau sujud karena ayahku belum Islam. Aku pulang ke rumah gebukin. Pokoknya ada penafsirannya begitu. Kemungkinannya. Aku enggan untuk sujud. Aku angkat aja kepala, nggak mau turun kepala. Karena Muthalib belum Islam waktu itu. Muthalib itu ya ayahku lah. Nah, kalau ayahku belum Islam, aku Islam, barabe. Barabe rusak. Pulang ke rumah nggak boleh makan. Nah, fasajada ma'ahu, maka sujud bersamanya Nabi. Man indahu. Siapa maksudnya man indahu itu? Sahabat yang dekat Nabi. Sahabat yang dekat Nabi. Bukan semua orang kafir. Lalu bagaimana dengan cerita semua orang kafir Quraisy sujud ketika Nabi baca surah An-Najm? Sehingga orang-orang Habasyah memberitakan mereka dapat masyarakat Makkah dan Islam semuanya lalu pulang. Bagaimana cerita itu? Itu cerita yang salah. Kenapa dibilang salah? Nggak tahu. Kenapa antum nggak tahu menyalahkan? Alasannya itu. Oh, alasannya lupa. Tapi tahu salah ya. Hadis nomor halaman 317. Judul 27. Nah, silakan.
Babun nuzulil imami anil mimbari qabla faragihi minal khutbati. Bab turunnya imam dari mimbar sebelum selesai dari khutbah. Wa bi qala khabarna Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abu Tumailah anil Husain bin Waqid an ibni Buraidah an abihi qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbari. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar yakhtubu, berkhutbah ya Nabi, aqbala al-Hasan wal Husain, tiba-tiba datanglah Sayyidina Hasan dan Husain alaihim radhiyallahu anhuma. Qamisani ahmarani yamsyani wa ya'thurani. Dua gamis kedua alaihima qamisani ahmarani yamsyani wa ya'thurani. Di atas keduanya Sayyidina Hasan dan Husain ada dua gamis yang berwarna merah keduanya. Berjalan keduanya itu Hasan dan Husain tertatah titih keduanya. Tertatah-tatah. Fanazala maka turun ia Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamalahuma, dan menggendong ia Nabi akan keduanya itu Hasan dan Husain. Faqala, maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah, maha benar Allah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja anak-anak kalian dan hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wa ra'aitu hadaini yamsyani, aku melihat dua orang ini yamsyani berjalan ke kedua-duanya, wa ya'surani berjalan ke tertatah keduanya, fi qumisaihima di dalam gamis keduanya. Falam asbir, maka aku tidak sabar, hatta nazartu sehingga aku turun, fahamaltuhuma lalu aku gendong keduanya. Nah, dari hadis itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Hukum, hikmah kah? Atau pelajaran lain? Pertama, kita boleh membawa anak ketika sedang sholat atau khutbah, menggendongnya. Menggendong untuk khutbah. Dua kiri kanan. Pangkat di mana yang pegang? Pangkat dipegang mana? Mic dipegang mana? Mic? Konsep? Dalam mazhab kita, khutbah itu kan wajib menutup aurat, wajib suci, wajib tidak terkena najis. Bagaimana Sayyidina Rasul membawa Sayyidina Hasan dan Husain yang ada kemungkinan ada najis? Ada kemungkinan nggak Sayyidina Hasan dan Husain buang najis? Mungkin kalau Nabi bawa, mungkin sudah dipastikan Nabi tidak ada najis. Jujur kemaluan? Nah, ketika itu mungkin Sayyidina Hasan Husain sudah sunat. Bukan sudah sunat, sudah memang sudah diberikan. Sudah. Oke, jadi nggak ada masalah. Yang kedua? Yang kedua,
Dan lebih baik di sini untuk baju atau pakaian anak-anak itu berwarna merah dengan atau warna yang cerah. Kenapa? Itu lebih mencolok, lebih bagus untuk anak-anak. Kenapa alasannya? Biar mudah dicari dan keramaian. Kemudian hukum berikutnya, apa hukum berikutnya? Alaihima qamisani ahmarani. Bagusnya bagi anak-anak dibeliin baju yang sama supaya dia nggak iri satu sama lain. Baju lebaran misalnya, abang mahal bajunya, adik murah, mau baju abang nanti lagi dia, mau sholat ini dia mau beli baju. Tapi apabila kedua-duanya ada sama kok, walaupun uang harganya beda, mereka nggak nangis, bajunya sama. Jadi kalau sekiranya satu keluarga membuat baju yang sama, itu juga nggak ada masalah. Bapak sama, mak sama, anak sama, satu keluarga batik Pekalongan sama-sama. Ini dia Rasul. Jadi seorang ayah itu dia mesti melihat kebersihan dan penampilan anak. Bukan dibuang sembarang saja, tidak, tapi dilihat juga penampilannya. Yang lain terakhir 1 menit. Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi ayat ya firman Allah SWT sebut maksudnya terrealisasikan ketika Nabi melihat Sayyidina Hasan dan Husain. Terrealisasi. Yang lain? Berani mengakui kebenaran. Mengakui kebenaran tidak akan melunturkan harga diri. Cukup saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Rekam dulu bagian ke belakang beberapa menit. Teguran awal. Hadapin aja angkat macam ini. Yang belakang nggak nampak, yang belakang nggak nampak.
Nah.